Profesor Dr. Patuan Raja MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Ketua Tim Penjamin Mutu Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan yang saya banggakan, mahasiswa baru Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni. Tabik pun puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih dan pertolongannya kita bersama-sama dapat berada di sebuah agenda kegiatan yang sangat penting, PKKMB Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih atas kehadiran atau keberadaan Bapak Ibu semua dan saudara-saudara mahasiswa baru Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni di agenda ini. Pada kesempatan ini, mohon izin secara khusus saya menyampaikan sambutan saya ini terutama kepada mahasiswa baru Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni. Saudara-saudara mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Lampung yang saya banggakan. Pertama, saya sampaikan selamat datang di rumah bersama kita, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Jurusan kita ini, saudara-saudara, adalah sebuah jurusan yang menjadi impian banyak calon mahasiswa. Tetapi mereka banyak yang tidak dapat mewujudkan impiannya karena kalah bersaing dengan saudara-saudara. Oleh karena itu, sekali lagi, selamat atas keberhasilan saudara-saudara bergabung bersama kami di sini. Untuk itu, dengan bangga, saya sampaikan bahwa di jurusan ini, saudara-saudara akan dibentuk menjadi calon-calon guru yang mumpuni, hidup penuh makna, dan berbahagia. Mengapa saya katakan demikian? Sebab guru bahasa itu hidup penuh makna. Sedangkan guru seni itu, saudara-saudara, bekerja dengan berbahagia. Guru bahasa hidup penuh makna. Buktinya apa? Satu saja contohnya, saudara-saudara, ungkapan dingin sekali saja maknanya bisa bermacam-macam. Bisa minta dimatikan AC, bisa minta dipinjami jaket, bisa minta dipeluk, dan bisa bermakna lebih banyak lagi dari itu. Guru seni, dia bekerja dengan bahagia. Buktinya, mereka bekerja sambil main musik, bernyanyi-nyanyi, dan bekerja sambil menari-nari. Menyanyi dan menari itu adalah ekspresi dari hidup berbahagia, saudara-saudara. Nah, pada kesempatan yang indah ini, izinkan saya titip satu pesan untuk saudara-saudara. Pesan ini sangat penting. Saudara-saudara mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, ingat baik-baik, kalian diutus ke Universitas Lampung ini untuk kuliah dan untuk menjadi sarjana. Mari dengan segala kerendahan hati, semua mahasiswa baru dimanapun kalian berada, saya minta menundukkan kepala kalian. Silakan semua tundukkan kepala sekarang. Mari kenangkan dan bayangkan orang tua kalian masing-masing. Cari dan temukan wajahnya. Temukan wajahnya, saudara-saudara. Baik. Sekarang ini mungkin mereka sedang bekerja keras untuk membiayai kuliah saudara.
Kenangkan dan bayangkan orang tua kalian masing-masing. Cari dan temukan wajahnya sekarang. Sekarang ini mungkin mereka sedang bekerja keras untuk membiayai kuliah saudara. Apa saja dikorbankan. Kesenangannya, kebutuhannya. Mungkin ada yang sakit tetapi tidak mau berobat. Menahan lapar. Menahan diri untuk tidak memperbaiki rumah. Meskipun mungkin jendela dan pintu rumahnya sudah rusak. Kenapa? Karena uangnya untuk membiayai kuliah saudara. Jadi tidak ada pilihan buat kalian sekarang. Selain belajar dengan giat, selesai dengan cepat, menjadi sarjana. Sekali lagi, menjadi sarjana dengan cepat dan hebat. Sekarang, bangun mahasiswa baru jurusan pendidikan bahasa dan seni. Tegakkan kepalamu, siapkan diri untuk belajar dengan giat, siap menjadi sarjana dengan cepat dan hebat. Sekarang, pada kesempatan yang baik tetapi sangat terbatas ini, izinkan saya secara lebih detail memperkenalkan jurusan pendidikan bahasa dan seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Saya awali dengan menyampaikan visi dan misi jurusan pendidikan bahasa dan seni. Visi jurusan pendidikan bahasa dan seni FKIP Universitas Lampung adalah pada tahun 2025 menjadi jurusan pendidikan bahasa dan seni yang inovatif, berbudaya, berwawasan regional, nasional, dan global. Sedangkan misinya adalah satu, menyelenggarakan pembelajaran yang edukatif, inovatif, kreatif, berorientasi kepada budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, melakukan pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian mutakhir dalam bidang bahasa dan seni. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan hasil penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang bahasa dan seni. Itulah saudara-saudara mahasiswa baru jurusan pendidikan bahasa dan seni, visi dan misi jurusan kita yang akan memandu gerak langkah kita dalam berkehidupan akademis di Universitas Lampung ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki peran sangat penting di jurusan ini, jurusan pendidikan bahasa dan seni FKIP Unila ini. Yang pertama, saya kenalkan Dr. Sumarti M.Hu. Beliau ini adalah sekretaris jurusan pendidikan bahasa dan seni. Yang kedua, Bapak Rian Andri Prasetya, SPD MPD. Beliau ini adalah ketua tim penjamin mutu jurusan. Yang ketiga, Dr. Munaris MPD. Beliau adalah ketua program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi anak-anakku, para mahasiswa program studi bahasa dan sastra Indonesia, ini ketua program studi kalian. Yang keempat, Dr. Ari Nurweni MA. Beliau adalah ketua program studi pendidikan bahasa Inggris untuk teman-teman mahasiswa bahasa Inggris. Berikutnya, Agung Kurniawan SSN MSN. Beliau adalah Kaprodi Pendidikan Seni Tari. Selanjutnya, Diana Rosita SPD MPD. Beliau adalah ketua program studi pendidikan bahasa Perancis. Dan yang ketujuh, Hasimkan SSN MA. Beliau adalah ketua program studi pendidikan musik. Di samping itu, di jurusan pendidikan bahasa dan seni ini, teman-teman, juga ada 3 program studi S2. Yang ketua program studinya adalah 1. Dr. Edi Suyanto MPD, ketua program studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dr. Flora MPD, ketua program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Dan Dr. Farida Aryani, ketua program studi
Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung. Selanjutnya saya juga ingin memperkenalkan para tendik yang nanti banyak kalian butuhkan untuk membantu kalian dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dan juga sarana dan prasarana. Yang pertama, saya kenalkan Ibu Suresmiati. Kemudian yang berikutnya ini ada Bapak Jaya Saputra Eskom. Berikutnya ada Ibu Nur Hayati AMD, Ibu Kartina Sari STP, Bapak Joki Sastra Negara AMD, Ibu Asnawati, dan juga Bapak Asep Saprudin. Terakhir, saya sampaikan bahwa di jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Lampung ini terdapat 72 dosen yang terdistribusi sebagai berikut. Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia berjumlah 23 orang. Program studi pendidikan bahasa Inggris 24 orang, program studi pendidikan seni tari 13 orang, pendidikan bahasa Prancis 5 orang, dan pendidikan musik ada 7 orang. Sedangkan seluruh jumlah mahasiswa 1.157 orang. Selanjutnya, profil para dosen secara lengkap dan hal-hal terkait dengan masing-masing program studi nanti akan disampaikan dan diperkenalkan oleh Bapak Ibu Ketua Program Studi. Akhirnya, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Kepada mahasiswa baru jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, saya sampaikan, selamat berjuang para mahasiswa baru jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Lampung. Semoga segera menjadi sarjana pendidikan bahasa dan seni yang mumpuni, hidup penuh makna, dan berbahagia. Terima kasih, salam sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat datang, selamat bergabung para mahasiswa yang ditakdirkan Allah untuk belajar menuntut ilmu di jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Lampung. Yakinlah anak-anakku, kalian ditakdirkan belajar di jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni karena izin Allah. Karena itu syukuri. Dengan bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat kepada kalian. Untuk itu, selalu belajar dan berdoa sehingga cita-cita kalian untuk lulus menjadi seorang sarjana pendidikan akan mabrur dan mendapat berkah ridho Allah. Para mahasiswa yang saya sayangi, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Bapak Dr. Nurlaksana Eko Rusminto MPD, saya Sumarti, Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, mendampingi Pak Kajur untuk mengelola jurusan ini, melayani semua kepentingan jurusan, dalam hal ini mahasiswa dan dosen pendidikan bahasa dan seni. Sebagai sekretaris, tentu saja saya mengelola urusan administrasi bersama admin jurusan pendidikan bahasa dan seni. Nanti kalian para mahasiswa akan banyak memerlukan dan membutuhkan administrasi yang berurusan dengan admin, misalnya mendaftar seminar, mendaftar ujian komprehensif, dan mendaftar wisuda. Itu nanti akan berkoordinasi dengan admin di bawah pengelolaan saya sebagai sekretaris jurusan. Selain itu, saudara, karena ini adalah jurusan pendidikan bahasa dan seni, tentu saja ada wadah untuk kalian berekspresi, untuk kalian berorganisasi seperti halnya dulu di SMA. Di sini ada kegiatan kemahasiswaan yang berkoordinasi dengan sekretaris jurusan yang bernama
Himpunan Mahasiswa Jurusan PBS atau disingkat HMJ PBS. Di dalam organisasi HMJ, kalian akan banyak mendapat pengalaman karena di sana ada banyak bidang-bidang kajian yang bisa kalian tekuni. Misalnya ada bidang kerohanian, pendidikan, kaderisasi, dana dan usaha, serta media informasi. Sebagai contoh, kemarin program yang diusung oleh bagian dana dan usaha itu mengadakan program kewirausahaan. Dengan berwirausaha, mahasiswa akan menjadi lebih berdikari, mampu berdiri di kaki sendiri, tidak hanya mengandalkan sebagai seorang calon guru atau pendidik, tapi bisa mengembangkan usaha. Maka saya menyarankan pada kalian nanti setelah menjadi mahasiswa, rajin berusaha, berorganisasi, menggali pengalaman yang sebanyak-banyaknya, sehingga tidak cukup hanya seorang sarjana saja nanti setelah lulus, tapi kalian menjadi sarjana plus dengan keahlian, keterampilan, siap menghadapi lapangan pekerjaan dan masyarakat. Baiklah, sebagai pesan dari saya ingin Anda fokus belajar. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, jangan pernah lupa ada Allah yang akan menjadikan kalian siapa. Maka sertakanlah selalu Allah di dalam kegiatan kalian belajar. Berusaha, belajar, dan berdoa, maka semua yang kalian usahakan akan penuh dengan berkah dan ridho Allah. Ingat, tidak ada kejadian di dunia ini tanpa izin Allah. Jadi kalau kalian mau menjadi sarjana yang diridhoi Allah, maka lakukanlah semuanya dengan restu ridho Allah. Berdoa, rajin, maaf bagi yang muslim ini saya sarankan untuk selalu sholat, ibadah yang baik, maka hidupmu akan baik. Sampai jumpa anak-anakku, selamat belajar dan tetap semangat. Cintailah jurusan pendidikan bahasa dan seni, dan saya ingin kalian mengunduh di YouTube ada Mars JPBS sebagai penyemangat kalian dalam belajar. Tolong dihafal ya, ada Mars jurusan pendidikan bahasa dan seni FKIP di YouTube. Nanti kalian bisa bernyanyi bersama kakak-kakak kalian pada setiap kegiatan di jurusan pendidikan bahasa dan seni. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun para mahasiswa baru yang saya banggakan, hari ini kita bertatap muka, tetapi dengan bantuan kecanggihan teknologi. Jadi saya bisa melihat via layar dan Anda juga bisa melihat via layar. Sengaja saya memakai masker sebagai tanda bahwa kita peduli dengan kondisi saat ini. Tetapi masker ini sebentar lagi akan saya lepas karena posisi saya di ruangan ini memenuhi syarat untuk jaga jarak, karena antara kameramen lebih dari 3 meter ini, supaya kalian bisa melihat wajah saya secara utuh. Para mahasiswa mungkin sudah dikenalkan oleh Pak Kajut, Pak Dr. Nurlaksana Eko Rusminto. Saya sebagai Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, salah satu prodi tertua di jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni. Jadi
prodi pertama di jurusan Bahasa dan Seni adalah prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya mengenalkan tidak terlalu banyak karena nanti insya Allah akan ada perkenalan lebih panjang lebar di level prodi. Para mahasiswa baru, prodi kita ini mempunyai visi pada tahun 2025 menjadi program studi yang unggul, profesional, dan bermartabat di tingkat nasional dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ingat ya, dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian visi tersebut dijabarkan lagi menjadi misi program studi. Misi program studi kita yaitu A. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu dan bersinergi dengan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. B. Melaksanakan penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. C. Melakukan pengabdian kepada masyarakat secara terprogram untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan masyarakat di bidang pendidikan dan penelitian bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian yang D. Menjalin kemitraan dengan lembaga lain terkait Tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Itulah misi program studi kita. Kemudian tujuan program studi kita yang pertama, menghasilkan calon guru bahasa dan sastra Indonesia yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. B. Menghasilkan penelitian untuk mengembangkan pendidikan dan pengajaran, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yang C. Menghasilkan program-program pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah di masyarakat dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. D. Menghasilkan kerjasama dengan lembaga lain terkait dengan Tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Para mahasiswa, bahasa Indonesia memang bahasa kita. Nanti bisa dipelajari lebih mendalam mengapa bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional dan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Tetapi kita masih ada perkuliahan, ada program S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, bahkan di tempat lain ada yang bukan pendidikan, yaitu sastra Indonesia gitu, yang belajar tentang bahasa Indonesia murni gitu. Tetapi di FKIP ini di bawah jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, prodi kita berlabel pendidikan. Karena berlabel pendidikan, tentu ada profil lulusan. Profil lulusan kita itu ada 4 yang tercantum dalam kurikulum. Yang pertama tentu calon guru. Jadi fokus utama di prodi ini menyiapkan kalian untuk menjadi calon guru bahasa Indonesia. Guru yang sangat menyenangkan, yang sangat menggembirakan, penuh kegembiraan di kelas. Karena bisa baca puisi, bisa pidato, bisa membuat cerpen, bisa membuat puisi, bisa debat, bisa belajar diskusi, dan lain-lain. Sangat banyak yang bisa dipelajari di bahasa Indonesia. Kemudian profil yang kedua, prodi ini juga memberikan bekal kalian untuk menjadi jurnalis. Jadi ada mata kuliah nanti yang terkait dengan jurnalistik, sehingga
alumni PBSI punya peluang dan dimungkinkan untuk menjadi jurnalis, karena memang nanti kalian secara khusus juga akan belajar jurnalis, baik jurnalis cetak maupun jurnalis elektronik, atau sekarang lebih marak jurnalis digital. Nanti akan dipelajari di prodi ini. Kemudian yang ketiga, alumni PBSI juga disiapkan. Kalau yang awal tadi sebagai calon guru dalam konteks guru bahasa Indonesia untuk SMP dan SMA. Tetapi prodi kita ini juga menyiapkan supaya kalian bisa menjadi pengajar BIPA. Mungkin masih asing bagi kalian apa itu BIPA. Sedikit saja saya sampaikan. BIPA itu bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi kalian belajar bahasa Indonesianya dan juga nanti belajar bagaimana mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing. Nah, ini punya peluang yang luar biasa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena alumni dari PBSI dan MPBSI itu sudah ada yang mengajar BIPA di luar negeri. Dan perlu kalian ketahui juga, bahasa Indonesia sudah dipelajari juga oleh kawan-kawan di negara lain. Yang pernah belajar ke Indonesia itu ada dari Jepang, ada dari Thailand, itu memang khusus belajar bahasa Indonesia, termasuk dari Eropa, dari Amerika, dari Afrika, itu sudah ada yang belajar bahasa Indonesia di Indonesia. Jadi ada peluang bagi kalian nanti menjadi pengajar bahasa Indonesia baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Tentu perlu dibekali dengan kemampuan berbahasa asing. Untuk itu PBSI juga ada mata kuliah yang mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk mengajarkan BIPA atau mengajarkan yang lain. Kemudian profil yang berikutnya adalah sebagai peneliti. Kalian bisa mendalami hal-hal terkait dengan bidang penelitian, baik penelitian kualitatif, kuantitatif, atau campuran, atau pengembangan, atau PTK kalau kalian sudah pernah mendengar istilah-istilah itu. Tetapi yang jelas kalian juga disiapkan sebagai peneliti. Salah satu keharusan mempelajari peneliti ini sebagai peneliti, nanti kalian sebelum lulus akan menulis skripsi dan itu hasil dari penelitian. Untuk mendampingi kalian belajar di prodi ini, di PBSI ada 23 dosen yang siap membantu kalian untuk mencapai apa yang ada di visi, misi, dan tujuan. 23 dosen itu saat ini mendampingi 417 mahasiswa. Ya, jadi jumlah 417 mahasiswa ini belum termasuk kalian. Jadi nanti kalau kalian masuk, jumlah itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang karena bergantung dari yang lulus gitu. Nah, di prodi ini dikatakan standar normal jika kalian bisa selesai dalam kurun waktu 4 tahun. Jadi kalau kalian bisa selesai di bawah 4 tahun itu sangat jempol 2, tetapi kalau lebih dari 4 tahun itu ya agak miring begini nanti jempolnya itu gitu. Apalagi kalau sampai 6 tahun gitu ya, kalian harus bisa siap belajar keras dan bisa selesai dengan secepat-cepatnya. Para mahasiswa, itu tadi profil prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Karena ada kata bahasa dan sastra,
Maka sebelum saya akhiri, saya akan coba bacakan untuk kalian sebuah puisi yang mencerminkan bahwa prodi ini juga prodi yang religius. Mungkin kalian pernah mendengar nama Khairil Anwar. Doa kepada pemeluk teguh, karya Khairil Anwar. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut nama. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku membara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Itulah puisi yang begitu indah ditulis oleh penyair Indonesia yang amat luar biasa. Kalau kita membacanya dengan sungguh-sungguh, pasti tetesan air mata yang akan muncul. Kita tidak bisa kemana-mana, karena kita akan kembali kepadanya. Tinggal kita menyiapkan bekal. Itu satu puisi yang saya bacakan, dan banyak puisi-puisi yang lain yang nanti siap kalian pelajari untuk membuat hati kita dan pikiran kita menjadi bagus dan baik untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Selain puisi juga ada nanti drama, ada film, ada prosa, itu yang bagian kesastraan. Saya pikir itu para mahasiswa, mudah-mudahan perkenalan yang sedikit ini membuat kalian semangat untuk belajar di PPSI dan memantapkan hati menjadi pengabdi untuk memaksimalkan bahasa dan sastra Indonesia di negeri kita ini, sehingga bahasa Indonesia berjaya di negeri kita. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia jaya di negeri kita ini. Baik, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertib dengan kesehatan, dengan protokol kesehatan kita biasakan menggunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, para mahasiswa baru yang kami banggakan, selamat datang di program studi pendidikan bahasa Inggris FKIP Universitas Lampung. Saya tahu persis bahwa kalian merupakan mahasiswa yang terpilih. Orang tua kalian pasti bangga kalian bisa diterima di program studi bahasa Inggris. Saya tahu itu karena saya sendiri adalah juga orang tua yang anak saya juga diterima di perguruan tinggi. Harapan orang tua kepada anak-anaknya yang diterima kuliah di perguruan tinggi negeri adalah berhasil. Jadi mudah-mudahan kalian nanti ketika sudah belajar, kalian bisa belajar dengan baik dan bisa memenuhi harapan orang tua kalian. Selain itu, tentu kalian merupakan warga baru, anggota baru di program studi pendidikan bahasa Inggris. Sebagai warga baru,
kalian tentu harus tahu apa-apa yang ada di program studi pendidikan bahasa Inggris. Mulai dari ruangannya, dosennya, kakak-kakak tingkat kalian, dan juga kegiatan apa saja yang harus atau bisa kalian lakukan. Selain itu, ada yang sangat penting yang kalian harus ketahui, yaitu yang berkaitan dengan visi dan misi program studi pendidikan bahasa Inggris. Karena visi program studi pendidikan bahasa Inggris akan memandu kita apa-apa yang harus kita lakukan. Baik, saya akan bacakan dan kalian perhatikan baik-baik visi pendidikan bahasa Inggris, yaitu pada tahun 2021 program studi pendidikan bahasa Inggris menjadi program studi pendidikan bahasa Inggris yang unggul di tingkat nasional. Nah, kata kuncinya adalah unggul, yang memiliki beberapa indikator. Indikator yang pertama dari unggul adalah kalian bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu, tidak lebih dari 4 tahun. Yang kedua, unggul yang kedua adalah dari segi IPK kalian. IPK kalian harus di atas 3, karena indikator pada program studi pendidikan bahasa Inggris menetapkan 3,15 minimal. Unggul yang berikutnya ditandai dengan setelah kalian selesai kuliah, kalian segera bisa mendapatkan pekerjaan. Dan unggul di sini harapannya tidak lebih dari 6 bulan. Baik, untuk mencapai visi tersebut, maka program studi pendidikan bahasa Inggris memiliki misi. Ada 5 misi program studi pendidikan bahasa Inggris. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan tenaga pendidik bahasa Inggris yang profesional dan berkarakter. Yang kedua, melaksanakan penelitian yang berbasis kependidikan bahasa Inggris untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan budaya ilmiah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan dan meningkatkan mutu pembelajaran dan kualitas pendidikan bahasa Inggris. Jadi pada misi yang ketiga, mahasiswa tidak hanya belajar, tetapi juga bisa memberikan sumbangan kepada masyarakat, mendharma baktikan ilmu dan tenaganya untuk masyarakat secara sosial. Yang keempat, menjalin kemitraan dengan masyarakat dan lembaga terkait seperti perguruan tinggi lain, sekolah, stakeholder, baik di tingkat lokal, nasional, internasional secara berkelanjutan. Yang terakhir, menyelenggarakan tata pamong program studi secara efektif dan efisien. Baiklah, untuk selanjutnya, kalian tentu harus mengenal para dosen kalian yang nanti akan membimbing kalian belajar menyelesaikan studinya dengan baik. Kita beruntung memiliki 24 dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris dengan 3 profesor. Yang pertama adalah Profesor Dr. Cucu Sutarsah MA. Yang berikutnya Profesor Agustinus Bambang Setiadi. Yang berikutnya Profesor Dr. Patuan Raja. Nah, yang ini tentu kalian sudah mengenal sebelumnya, karena beliau sekaligus juga merupakan dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, yang berikutnya, selain profesor, dosen pendidikan program studi pendidikan bahasa Inggris itu juga sudah memiliki jenjang pendidikan yang tertinggi, yaitu program doktor. Yang pertama adalah Dr. Ujang Suparman MA, dan di sini karena beliau mendapatkan gelarnya di luar negeri, maka mendapat gelar PhD untuk doktornya. Yang berikutnya Dr. Flora MPD. Yang berikutnya Dr. Muhammad Sukirlan MA. Yang berikutnya Dr. Tuntun Sinaga MHum. Yang berikutnya Heri Yufrisal MA MPD. Yang berikutnya Dr. Ari Nurweni MA. Saya sendiri tentu itu ya. Yang berikutnya, dan kalian tentu harus tahu bahwa selain sebagai dosen, saya juga sebagai ketua program studi pendidikan bahasa Inggris. Nanti kalian sangat sering harus berhubungan dengan saya.
Yang berikutnya adalah Dr. Andes Dedi Supriyadi MPD. Yang berikutnya Dr. Andes Buzairin MPD. Yang berikutnya Mahful MA PhD. Yang berikutnya Dr. Andes Ramlan Giti Suka MPD. Yang berikutnya Dr. Feni Mutifatullah MHum. Yang berikutnya Budi Kadaryanto MA, dan sebentar lagi juga akan menjadi doktor karena sedang menempuh pendidikan S3. Yang berikutnya Dr. Andes Burhanuddin MPD. Yang berikutnya Pak Gede Eka Putrawan SSM HUM. Berikutnya Ibu Lilis Solihah SPD MPD. Yang berikutnya Ibu Dian Sokwati MPD. Yang berikutnya Bapak Fajar Yantika MA, masih muda seperti anak SMA ya. Yang berikutnya Rafista Devianti SPD MPD. Yang berikutnya Novita Nurdiana MPD. Yang terakhir adalah satu lagi masih Hairun Nisa MPD, dan yang terakhir kita Hilmi Prakoso MPD. Nah, kalian tentu sudah mengenal ini secara sangat singkat, tetapi kalian bisa browsing lewat internet untuk mengenal lebih dalam siapa dosen-dosen kalian. Baik, nah selain dosen, kalian tentu ingin tahu mahasiswa yang sudah kuliah di Unila itu seperti apa sih? Nah, berikut ini akan saya tampilkan beberapa sampel mahasiswa yang selain dia kuliah, tetapi dia juga berprestasi di luar bidang kuliahnya, yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Sekarang jumlah mahasiswa dulu ya? Jumlah mahasiswa dulu. Nah, pada saat ini jumlah mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris itu sebanyak 326. Akan tetapi yang aktif atau mengisi KRS itu sebanyak 281. Nah, mengapa bisa seperti itu? Karena ada beberapa mahasiswa yang tidak memiliki AKM, yaitu sebanyak 45. Maksudnya apa? Mahasiswa ini membayar UKT, mungkin tidak mengisi KRS, atau dua-duanya, tidak membayar UKT dan tidak mengisi KRS. Bila kalian melakukan hal ini 2 semester berturut-turut, kalian bisa terkena yang disebut dengan DO administrasi. Jadi saya mohon kalian membayar UKT tepat waktu, mengisi KRS tepat waktu agar tidak terkena drop out akademik. Baik. Ya, selanjutnya tadi yang ingin saya katakan yaitu mahasiswa prodi pendidikan bahasa Inggris sudah melakukan apa saja dan beberapa mendapatkan kejuaraan. Nah, ini dia contohnya. Rela Islami mendapat prestasi yaitu pada pemilihan mahasiswa berprestasi, tetapi sayang belum bisa melaju ke tingkat nasional. Yang berikutnya masih Rela Islami juga. Nah, Rela Islami ini bagus sekali dalam speakingnya. Dia menang pada kejuaraan newscasting tingkat nasional. Bayangkan tingkat Indonesia, mahasiswa prodi pendidikan bahasa Inggris bisa meraih juara 1. Tentu kalian sebagai adik tingkat termotivasi untuk seperti kakak tingkat berprestasi. Lanjut, yang berikutnya juga Rela Islami masih newscasting. Ini juga tingkat internasional, nasional. Yang berikutnya lanjut, Anissa Skar Putri, yaitu dalam bidang lomba karya tulis ilmiah. Dan ini juga merupakan hal yang tentu kalian perlu contoh dan ikuti. Lanjut, Yuanda Johan, ini terbaik 3 juga dalam lomba karya tulis ilmiah. Lanjut, yang berikutnya ini juga masih dalam bidang ini tidak terlihat di sini. Newscasting, Anissa Azahra, ini tingkat nasional. Yang berikutnya lanjut, Anissa juga, ini juga newscasting juara 2. Lanjut, yang berikutnya yaitu masih Anissa Azahra, ini first winner juga newscasting competition. Yang berikutnya
Oke, sudah habis contoh mahasiswa berprestasi. Jadi kalian nanti selain mengikuti kegiatan akademik, saya sebagai ketua program studi mendorong kalian untuk mengikuti kegiatan-kegiatan non-akademik yang cukup banyak disediakan di Universitas Lampung. Baik, nah sekarang kita akan melihat setelah kalian atau alumni lulus, lalu apa saja yang mereka kerjakan. Nah sebenarnya sebelum lulus, mereka sudah ada desainnya. Menurut profil lulusan program studi pendidikan bahasa Inggris, ini ada 7 jenis pekerjaan yang bisa kalian ambil setelah kalian lulus dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Yang pertama, English Language Teachers, itu pasti sebagai guru bahasa Inggris. Yang berikutnya, kalian juga bisa sebagai translator, English Indonesian translators or vice versa, Indonesians to English translators, English public speakers. Yang berikutnya English test developers. Nah ini sesuai dengan perkembangan zaman. Siswa-siswa senang sekali belajar bahasa Inggris melalui YouTube, melalui internet. Nah kalian di sini bisa mengembangkan latihan-latihan soal berbahasa Inggris, kemudian kalian upload di internet melalui YouTube atau platform yang lain, dan di sini kalian bisa menjadi English test developer. Yang berikutnya English instructional material. Kalian juga bisa mengembangkan materi kursus dan kalian bisa share, bisa upload di YouTube atau di platform yang lain. Yang berikutnya kalian juga bisa berwira swasta dengan mendirikan kursus bahasa Inggris, yaitu sebagai English course designer. Dan yang terakhir sebagai peneliti, researchers of language and English language teaching. Baik, jadi banyak sekali pilihan pekerjaan. Selain itu pekerjaan yang lain seperti wirausahawan di bidang non bahasa Inggris. Baik. Nah, sekarang realnya. Ini realnya lulusan prodi bahasa Inggris ini bekerja seperti ini. Jadi banyak sekali di situ. Kalian bisa lihat guru bahasa Inggris pasti, dan yang terakhir sesuai dengan perkembangan ilmu zaman, yaitu sebagai content writers, dan sudah bisa memperkerjakan mahasiswa lain, adik-adik tingkatnya sebagai content writers. Baik, next please. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan. So what should you do? Tentu kalian datang ke kampus harus punya tujuan. Oleh karena itu, mulai saat ini set your goals and then find the tools. Artinya apa? Kalian harus tulis tujuannya apa, tentukan tujuannya apa. Lalu carilah cara bagaimana mencapai tujuan tersebut. Nah, ada kata-kata bijak, a man proposes, God disposes. Manusia merencanakan, Tuhan yang usaha belajar. Jangan lupa kalian juga berdoa, taat kepada Tuhan, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan menuntun kalian ke jalan yang baik sehingga kalian bisa mencapai tujuan. Orang tua kalian bahagia, seperti di saat orang tua kalian mendengar kalian diterima, maka endingnya juga harus bahagia mendengar kalian lulus dengan prestasi yang baik. Saya kira itu dari saya. Selamat belajar, selamat menjadi orang yang nantinya berguna, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang pada para mahasiswa baru program studi pendidikan tari. Saya selaku Kaprodi dari pendidikan tari ingin menyampaikan visi, misi, serta tujuan dari program studi pendidikan tari, di mana visi pada program studi pendidikan tari adalah pada tahun 2024 program studi pendidikan tari mampu menghasilkan calon pendidik seni tari yang profesional
dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional. Sedangkan misi dari program studi ini adalah ada 3 hal misinya, yaitu yang pertama, melaksanakan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian yang kreatif serta inovatif, berbudaya, dan religius. Misi yang kedua, berperan aktif dalam kegiatan seni tari nasional maupun internasional. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri dalam bidang seni tari secara akademik maupun non-akademik. Tujuan program studi pendidikan tari itu mencakup 4 hal. Yang pertama adalah menghasilkan lulusan pendidikan tari yang kreatif, inovatif, berbudaya, dan religius. Yang kedua, menghasilkan pendidik yang mampu meneliti, berkarya seni, dan berbasis kearifan lokal, serta mampu mengaplikasikannya dalam pembelajaran dan kehidupan bermasyarakat. Tujuan yang ketiga adalah meningkatkan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan tinggi dalam bidang seni, khususnya seni tari. Sedangkan tujuan yang keempat yaitu meningkatkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Lampung, komunitas-komunitas seni, dan pemangku kepentingan lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri. Program studi pendidikan tari memiliki profil lulusan, di mana lulusan program studi pendidikan tari nantinya itu bisa menjadi calon guru seni tari, kemudian calon guru seni musik, calon guru seni budaya, praktisi seniman tari, make up artis, perancang busana, pengelola event organizer, pengelola wedding organizer. Itu adalah profil lulusan di mana para lulusan program studi pendidikan tari memang rata-rata setelah lulus mereka mampu menjadi guru maupun praktisi tari. Jumlah dosen di program studi pendidikan tari itu ada 13 dengan jumlah mahasiswa saat ini 156. Selama ini program studi pendidikan tari telah memiliki prestasi-prestasi di tingkat nasional. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama, runner-up putra Tari Indonesia 2019. Kemudian Harapan 1 Putri Tari Indonesia 2019. Jambore Pemuda Indonesia 2019. Dan winner Duta Kopi Indonesia 2019. Itu tadi beberapa prestasi yang telah diraih oleh para mahasiswa pendidikan tari. Mudah-mudahan para mahasiswa baru nantinya bisa mengikuti jejak-jejak kakak tingkatnya, berprestasi secara akademis maupun secara praktisi. Para mahasiswa baru untuk mengikuti perkembangan kegiatan-kegiatan yang ada di program studi pendidikan tari, silakan bisa membuka web prodi. Silakan ketik saja tari FKIP unila.ac.id atau melalui sosial media lainnya yaitu @senitariunila. Mungkin nanti disampaikan tulisannya. Di program studi pendidikan tari ada 13 dosen, yaitu Agung Kurniawan SSN MSN, Dr. Iwayan Mustika MHum, Dr. Dwiana Hapsari MHum, Dr. Fitri Daryanti MSN, Susi Wedaningsih MPD, Indra Bulan SPD MA, Gusti Ayu Mariana Devi Lestari MSN, Aprijal Yuda Setiawan MPD, Amelia Hanisa Putri MPD,
Dwi Tia Juwita MPD, Laura Gustia Ningsih MSN, Riki Warman Putra MSN. Demikian satu lagi yaitu Nabila Kurnia Ajan MPD. Itulah nama-nama dosen yang nanti akan mengampu perkuliahan di program studi pendidikan tari. Selanjutnya silakan nanti Anda sekalian dapat bergabung, semangat bergabung di pendidikan tari. Selamat berjuang, selamat belajar, dan bisa berprestasi di Unila khususnya. Terima kasih. Kemudian di program studi pendidikan tari juga ada YouTube channel yaitu Seni Tari Unila. Silakan nanti kalian bisa membuka sosial media tersebut sehingga bisa mengakses informasi-informasi yang lainnya. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue chez nous. Selamat bergabung di program studi pendidikan bahasa Prancis di dalam pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahun 2002. Pada pertemuan kali ini saya sungguh merasa beruntung Anda sudah memilih program studi kami, dan jangan kecewa, kita memiliki banyak hal yang bisa ditawarkan untuk Anda, para mahasiswa saya. Berikut untuk program studi kita, program studi bahasa Prancis ini berada di bawah jurusan Bahasa Pendidikan Bahasa dan Seni, telah memiliki akreditasi B pada tahun 2018 yang akan berakhir nanti ya tahun 2023. Jadi hasil dari akreditasi tersebut selama 3 tahun terakhir, mahasiswa kita berjumlah 144 mahasiswa yang aktif dengan rata-rata IPK 3,39. Sedangkan visi program studi pendidikan bahasa Prancis adalah pada tahun 2025 menjadi program studi yang unggul di tingkat nasional dalam bidang pendidikan bahasa Prancis. Sedangkan misi yang diemban oleh program studi pendidikan bahasa Prancis kita itu ada 4. 1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing dalam pendidikan bahasa Prancis. 2. Melaksanakan penelitian di bidang pendidikan bahasa Prancis demi meningkatkan mutu pembelajaran. Lalu yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kependidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Prancis. Lalu yang terakhir, menjalin kemitraan dalam ranah Tridharma perguruan tinggi dengan lembaga terkait baik dari dalam dan luar negeri. Kita memiliki semboyan nih di program studi kita. Itu ada 3 ya. Saya perkenalkan sedikit bahasa Prancisnya. Yang pertama, ouvert d'esprit. Ouvert d'esprit itu membuka cakrawala dalam berpikir. Jadi yang diharapkan oleh prodi bahwa mahasiswa kita bukan hanya mau mendengar apa yang didengar, tetapi juga mau mendengar apa yang tidak ingin didengar. Jadi konsepnya membuka cakrawala seluas-luasnya demi kemajuan pribadi dan prodi kita. Lalu yang kedua itu bonne manière. Bonne manière itu dalam bahasa Indonesianya berkarakter yang bagus, yang baik. Jadi mulailah belajar Anda sebagai pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial yang baik dan benar di dalam kehidupan masyarakat, sivitas akademika kita. Lalu yang ketiga,
Objectif Claire. Kenapa saya memilih Objectif Claire? Karena berdasarkan pengalaman, universitas kita menawarkan banyak sekali program untuk mahasiswa berorganisasi seluas-luasnya. Terkadang di tengah perjalanan proses pembelajaran, mereka lebih mengutamakan tujuan berorganisasi, sedangkan bagaimana tujuan untuk belajar, mengapa mereka ada di situ, mereka lupa. Jadi saya harap untuk mahasiswa baru saya, mahasiswa baru program studi bahasa Prancis, agar mengutamakan tujuan yang jelas mengapa Anda ada di universitas, khususnya di program studi bahasa Prancis. Lalu program studi bahasa Prancis juga sudah memberikan banyak gitu ya, memberikan banyak penawaran berdasarkan profil lulusan. Ada 4. Yang pertama sudah pasti karena kita bergabung dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang pertama adalah calon guru bahasa Prancis. Lalu yang kedua, bisa bekerja sebagai praktisi di bidang pariwisata. Lalu yang ketiga, sebagai praktisi di bidang penerjemahan. Dan yang keempat, sebagai praktisi di bidang jurnalistik. Untuk di setiap profil lulusan yang 4 tadi, guru di bidang jurnalis, praktisi di bidang jurnalistik, penerjemahan, dan juga pariwisata, itu semua sudah tercover atau terpenuhi di dalam mata kuliah program kurikulum program studi bahasa Prancis. Jadi memang diasah berdasarkan inginnya mau jadi apa. Begitu. Berikut setelah kita mengenal bagaimana dan apa yang akan Anda lakukan untuk mencapai hasil di program studi ini, saya akan memperkenalkan para dosen yang akan menjadi teman sekaligus pembimbing Anda. Yang pertama saya, Diana Rosita, selain sebagai Ketua Program Studi Bahasa Prancis, saya juga memegang beberapa mata kuliah dan juga sebagai dosen PA. Silakan. Berikut yang kedua, Madam Indah Nevira Trisna, yang juga bergabung di program studi kita ini walaupun masih baru nih ya, masih muda nih ya, dosen kita ini, tetapi jangan takut, dia memiliki banyak kreativitas untuk ditawarkan kepada mahasiswa baru semua. Lalu ada Madam Nani Kusrini, beliau ini pakarnya terjemahan nih di program studi kita. Jadi kalau memang nanti ada yang saya mau pilih terjemahan aja deh bahasa Prancis, silakan, gitu ya. Selanjutnya kita bertemu juga dengan Madam Setiarini. Madam Setiarini ini bagian production écrit gitu. Kalau misalnya tidak paham apa ini Madam ya, production écrit. Production écrit itu bagaimana memproduksi tulisan Anda nantinya dalam bahasa Prancis, lari sama Madam ini, gitu ya. Kita lanjut lagi dengan Madam Endang Ikhtiarti. Madam Endang Ikhtiarti ini bagian pariwisata nih. Saya mau jadi itu loh Madam, bahasa Prancisnya, bahasa Inggrisnya itu guide. Oke, silakan. Bagaimana caranya? Ilmu-ilmunya bisa Anda ya minta sedikit-sedikit dari Madam Endang Ikhtiarti. Dan yang terakhir, satu orang ini, admin prodi kita ini harus Anda kenal, karena segala sesuatu yang berurusan dengan surat itu Anda akan bertemu dengan Pak Joki Sastranegara. Selain memiliki program studi dengan profil-profilnya, ini ada satu lagi tentang IMASAPRA. Apa sih? IMASAPRA itu Ikatan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Prancis, bukan alumni ya, tetapi mahasiswa. Jadi wadah bagaimana kalian akan berkreasi yang bau-baunya bahasa Prancis, itu kalian bergabung di sini dan itu wajib untuk menghidupkan IMASAPRA kita ini. Organisasi IMASAPRA ini telah
dimulai di tahun 2015 hingga saat ini sudah menghasilkan banyak prestasi di bidang tingkat nasional dan juga internasional. Untuk mahasiswa berprestasi itu dua yang paling tiap tahun itu dapat gitu ya. Itu dari Delft. Apa sih Delft? Delft ini adalah ijazah bahasa Prancis ya, yang berlaku di seluruh dunia yang menggunakan penutur bahasa Prancis. Jadi kalau Anda sudah memiliki ijazah ini, selain dapat dari S1 kita ini, Anda udah bisa keliling dunia deh untuk jadi guru, gitu ya, guru bahasa Prancis untuk negara manapun di internasional, di dunia internasional. Lalu ada IMASPI, Ikatan Mahasiswa Pelajar Indonesia. Di sana setiap tahun diselenggarakan lomba-lomba, dan kita sering juga mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3. Jadi saya harap kalian juga akan mengukir banyak prestasi di sini. Baik, untuk semua penjelasan saya, bila ada sesuatu yang nanti akan Anda Anda ingin tahu, Anda bisa mengontak kami langsung begitu. Terima kasih untuk kesempatannya. Semangat, semangat, semangat. Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun yang saya hormati kepada para mahasiswa baru, dalam acara kali ini adalah pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2020, program studi pendidikan musik. Kita program studi pendidikan musik ini ada visi ya, bahwa program studi pendidikan musik itu memiliki pada tahun 2025 program studi pendidikan musik menjadi program studi yang terkemuka di tingkat regional, nasional, dan internasional. Jadi beban kita cukup cukup berat nanti, karena misi-misi kita, budaya kita, musik kita itu bisa kita tingkatkan ke yang lebih baik. Kemudian misi kita bahwa program studi pendidikan musik merumuskan misi sebagai berikut: menyelenggarakan pembelajaran yang edukatif, inovatif, dan kreatif, berorientasi pada budaya dan karakter bangsa. Itu yang pertama, di mana kita tugas utamanya pada para mahasiswa adalah pembelajaran itu harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh setiap mahasiswa di program studi pendidikan musik. Kegiatan kampus itu adalah kegiatan yang utama. Di samping juga nanti diperbolehkan di samping di dalam kampus juga silakan berkegiatan di luar kampus. Tapi saran kita dari program studi pendidikan musik itu harus kegiatan di kehidupan kampus itu lebih diutamakan. Kemudian yang kedua, melakukan pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian mutakhir dalam bidang bahasa dan seni. Jadi di samping mahasiswa itu dituntut untuk belajar apa yang sudah diberikan oleh para dosen, juga mahasiswa nanti akan mengembangkan sendiri melalui penelitian-penelitiannya, yang itu kemudian akan diperkenalkan hasil penelitiannya itu kepada masyarakat, bisa melalui pendidikan-pendidikan yang kita ajarkan di sekolah-sekolah. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan hasil penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang bahasa dan seni. Jadi setelah para mahasiswa itu belajar di kampus juga di luar kampus, kemudian juga dipadukan dengan karya penelitian, nah kemudian nanti itu bisa diterapkan kepada kehidupan di masyarakat, jadi bisa dikembangkan di masyarakat. Berikutnya adalah profil lulusan ya. Jadi profil lulusan nanti program studi pendidikan musik ini
Yang pertama, mereka adalah dituntut untuk sebagai tenaga pendidik atau menjadi guru. Jadi semua mahasiswa itu nanti yang utama itu diarahkan untuk menjadi guru musik, baik di tingkat dasar, SD, SMP, dan SMA. Juga dianjurkan juga kalau bisa mau melanjutkan ke perguruan tinggi dipersilakan, bisa jadi dosen seperti kami ini. Kemudian yang kedua, jika nanti ada yang berminat yang lain, misalnya kita untuk arahkan untuk penyaji musik, atau sebagai komposer, sebagai konduktor, arranger, juga elektronik musik, juga musik player. Jadi Anda punya kesempatan yang banyak untuk di bidang yang satu ini, tapi lebih diarahkan untuk para yang ahli-ahli di bidang bermain ya, bermain misalnya lebih ke praktis, itu diarahkan kepada yang penyaji musik ini. Kemudian yang ketiga adalah riset musik. Jadi riset musik ini adalah yang pertama pengkaji musik, penulis musik, pengamat musik, dan lain-lain sebagainya. Jadi ada juga bagi para mahasiswa nanti yang mau meriset itu silahkan di bagian riset musik ini. Karena musik-musik yang ada saat ini adalah musik modern dan sebagainya, bahwa tidak menutup kemungkinan ada musik-musik pada musik tradisional dan sebagainya. Melalui riset itu kemudian bisa kita kembangkan dan atau kita arahkan ke para penyaji musik nanti untuk mengembangkannya. Kemudian yang keempat juga ada tata kelola musik. Jadi bisa menjadi event organizer, pengusaha musik, stage manager, managing artist, founder course, dan juga instrument maker. Jadi ada pembuat musik dan lain sebagainya. Itu nanti bisa diarahkan untuk tata kelola seni musik ini. Jadi misalnya Anda hobinya mau bikin event-event, misalnya suatu konser, suatu pegelaran, dan lain-lain sebagainya, itu bisa dilaksanakan di tata kelola seni ini sebagai manajer dan sebagainya. Nah, kemudian nanti untuk macam-macam kegiatan profesi, nanti misalnya nanti ada Anda kembangkan di musik etnik ya, nanti musik etnik, karena pada umumnya kita kan di prodi pendidikan musik itu musik barat. Jadi musik barat belajar gitar, piano, drum, dan sebagainya. Itu yang nanti untuk ada sekolah musik yang les musik dan sebagainya, kita arahkan ke situ. Tapi juga bisa dikembangkan ke musik-musik yang tradisional. Itu juga untuk orang-orang asing dan sebagainya itu senang dengan musik-musik yang tradisional yang kita punya. Nah, itu juga bisa kita kita jual sebagai pokok dari kita, supaya orang-orang asing juga bisa belajar di program studi pendidikan musik. Karena tujuan kita kan tadi di samping punya visi untuk menuju regional juga internasional. Jadi bagaimana nanti ada pertukaran mahasiswa dari pendidikan musik kita, kemudian ke juga mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia, juga mahasiswa asing. Kemudian berikutnya adalah profil dosen ya. Kita mempunyai 7 orang dosen. Itu yang pertama saya sendiri, Hasim Khan SSNMA. Saya kebetulan dari S1 di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, kemudian S2 di Universitas Gadjah Mada. Untuk instrumen mayor gitar. Jadi kemudian mata kuliahnya nanti lebih ke masalah teori musik, kemudian musik kampus 1 itu ada gamelan, juga kemudian ada orkestrasi untuk menjadi konduktor, untuk mengaransemen, itu nanti itu dengan saya nanti secara keilmuan. Kemudian yang kedua ada Pak Rian Hidayatullah ya, beliau MPD. Beliau adalah sedang mengikuti program doktor di UNES. Mudah-mudahan 2-3 tahun lagi ke depan kita sudah ada dosen yang doktor gitu. Beliau mengajar terutama instrumen mayor di kontrabas. Jadi kalau ada yang berminat nanti terutama orkestrasi, untuk kontrabas sendiri nanti bisa juga di samping yang bass betot yang besar, nanti bisa juga untuk bass standar ya, bass gitar standar musik barat.
Itu jadi kalau yang musik barat itu untuk orkestra, nanti yang kontrabas bisa belajar dengan Pak Rian ini. Kemudian juga yang ketiga ada Pak Uswatul Hakim. Beliau MPD ya. Beliau dari S1 dan S2 di UNP Padang. Jadi kalau nanti ada pertukaran mahasiswa dan sebagainya bisa kerjasama dengan Universitas Negeri Padang, itu ada Pak Hakim. Beliau sangat ahli di bidang tiup, ya alat musik tiup. Jadi baik dari saksofon, mungkin trompet, mungkin ada juga trombon, ada flute, horn dan lain sebagainya. Itu nanti ke Pak Uswatul Hakim. Jadi nanti untuk kelengkapan ini orkestra itu perlu pemain alat musik tiup yang handal dan juga banyak ya. Dipersilakan nanti kalau mau ngambil untuk alat musik tiup. Berikutnya adalah ada Pak Agung Hero Hernanda, MSN. Beliau dari isi S1, S2 isi Padang Panjang. Beliau juga instrumen mayor perkusi. Jadi kalau ada yang mau main alat perkusi, terutama drum, kemudian mungkin ke depan kita ada timpani untuk orkestranya, ada xilofon, marimba dan sebagainya, itu nanti kita serahkan sama Pak Agung Hero. Beliau adalah sangat ahli dan beliau juga pemusik Asia Tenggara ya. Jadi kalau pertukaran dosen atau pemain di Asia Tenggara mewakili Indonesia itu yang akan pentas ke beberapa negara seperti Thailand dan sebagainya, di Malaysia dan sebagainya. Begitu. Kemudian ada lagi Bapak Rizal Barnawi MSN. Beliau adalah ahli etnomusikologi ya. Juga S2-nya di tata kelola seni. Jadi nanti kalau kalian mau bikin konser, bikin acara dan sebagainya, itu ada ahlinya, yaitu Pak Rizal Barnawi MSN ini S1 di ISI Yogyakarta, juga S2 di ISI Yogyakarta. Jadi yang berminat di bidang itu, bidang manajemen, silahkan dilanjutkan. Kemudian yang berikutnya adalah Pak Bian Pamungkas MSN. Ya, beliau adalah ahli cello. Kalau Pak Bian nanti tanpa ada cello, orkestranya tidak lengkap. Jadi beliau S1, S2 di ISI Padang Panjang. Untuk yang hobi alat musik gesek, cello nanti berhubungan dengan beliau. Ada beberapa karya yang juga telah ditampilkan oleh Bapak Bian Pamungkas. Berikutnya adalah Pak Prisma Teja Permana. Nah, ini ya, SSN MPD. Beliau adalah ahli gitar elektrik. Nanti kalau saya di gitar klasik, nanti kalau Pak Prisma Teja Permana itu di gitar elektrik, nanti Anda bisa bermain style apapun di gitar elektrik, misalnya ada typing, ada dan lain sebagainya. Dan juga Anda bisa bermain rock, mungkin termasuk musik dangdut juga. Nanti mungkin Pak Prisma bisa memberikan apresiasi dan pembelajaran yang cukup baik. Yang ditambah lagi ada dosen piano, yaitu Pak Afrizal Yuda Setiawan. Nanti beliau juga akan membantu kita untuk mengajar piano, yaitu ada piano wajib, harmoni manual dan sebagainya. Itu yang beberapa dosen dari program studi pendidikan musik. Kemudian prestasi-prestasi yang ke depan yang perlu kita raih adalah di samping prestasi yang sifatnya non lomba, jadi ada yang non lomba. Maksudnya non lomba ini misalnya kita diminta untuk mengisi acara di acara apapun, misalnya acara wisuda. Ya, acara wisuda, kemudian acara pembukaan pekan yang ada di Pemprov dan lain sebagainya. Termasuk kemarin beberapa kelas Anda itu sudah ke Universitas Negeri Padang, seperti itu. Mereka membuka acara program pertukaran program ASEAN di sana. Nah, jadi begitu. Dan juga di samping yang tadi yang non lomba, berikutnya adalah prestasi di bidang lomba. Nah, di bidang lomba ini kita harapkan nanti juara yang paling utama itu juara internasional. Kemudian kemarin kita lagi masuk ke borang akreditasi.
ketika ada yang juara internasional lomba musik itu ya sudah cukup membantu untuk menaikkan akreditasi kita. Jadi satu pun itu juara internasional sudah bagus. Juga dibantu juga yang juara nasional. Jadi silakan kalian nanti berkreativitas di bidang musik ini untuk menampilkan karya-karyanya, terutama di bidang komposisi ya. Di bidang komposisi artinya komposisi di sini Anda punya karya kemudian bisa dilombakan sehingga Anda bisa mendapat juara di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Nah, itu mungkin yang perlu kita perkenalkan di prodi kita. Nanti bahwa kita berada di prodi kuliahnya di Panglima Polim, ada di kampus pusat, juga ada kampus Polim yang alhamdulillah tahun ini peralatan studio musik kita akan dilengkapi dan kita ke depan ini akan lebih lengkap dari yang kemarin. Kita mau beli ada piano dan sebagainya. Semoga kelancaran perkuliahan kita dengan adanya peralatan yang baik akan meningkatkan dan kreativitas kalian di bidang musik ini. Dan jangan lupa bahwa belajar musik sebenarnya bukan hanya Anda belajar ya. Jadi ada pesan yang tersampaikan bahwa ketika Anda belajar mau memajukan suatu negara, memajukan suatu daerah, itu belajarlah musiknya. Dengan demikian nanti akan ketika Anda mengangkat musik, belajar musik sehingga akan mengangkat nama daerah tersebut. Misalnya Provinsi Lampung, ya itu juga akan terangkat dengan adanya kalian berada di program studi musik ini. Dan semoga nanti Anda kita terutama anak-anak didik, siswa-siswa yang ada di sekolah-sekolah itu dari tingkat SD, SMP, SMA lagi menunggu kalian karena memang belum ada sarjananya, terutama yang dari Universitas Lampung yang mengajar, sementara sekolah-sekolah yang ada di daerah itu sangat banyak sekali dan mereka sedang menunggu kalian semua. Dan semoga kalian bisa memenuhi harapan mereka dan kalian bisa mencapai hasil yang baik sehingga kalian bisa nanti bisa mengabdi baik diri Anda sendiri bagi negara dan bangsa dan agama. Mungkin demikian saya akhiri, lebih kurang